Warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda hebat, selamat datang di SD IT Qurrataini Baitul Salam ya. Ini memang sengaja kami minta izin untuk menggunakan lokal kelas 5 ini ya, kelas 5 SD IT Baitul Salam agar terasa feel-nya sekolah, melanjutkan sekolah setengah TK di SD itu seperti apa sih rasanya gitu ya. Nah, bagi ayah bunda yang mungkin nanti mau melanjutkan lagi ke SD IT Kian juga agar bisa sekalian melihat-lihat gedung sekolah kita. Kebetulan saya juga Keka, kakaknya Kena juga di sini. Nanti Kena juga insya Allah lanjut di sini juga. Sekalian nanti boleh lihat-lihat lingkungan sekolahnya seperti apa gitu ya. Kemudian merasakan di dalam kelasnya itu seperti apa, suasananya seperti itu. Ini bangunan baru ya Bu Guru ya, yang ini ya lokal baru. Tuh. Kelas 6-nya di bawah kalau nggak salah Bu ya. Iya, kelas 6 di bawah. Jadi memang bertingkat-tingkat ya ini ya sekolahnya. Jadi lokalnya di atas dan di bawah. Baik, sudah semua Mama? Masih ada yang di jalan? Tidak ada sepertinya ya. Baik, langsung saja. Ayo bunda sekalian, kita akan mendengarkan paparan dari ibu guru kita yang cantik-cantik di depan ini. Ada Bu Yanti, Bu Neti, juga Bu Hesti. Baik, nanti kita akan dengarkan kira-kira sekolah impian itu seperti apa sih gitu ya. Ada yang kira-kira sudah punya target mau sekolah di mana gitu Mama, Ayah Bunda? Sudah? Mau lanjut kemana sayang? Ke sini? Oh iya, biar sekalian ya. Ya, baik. Langsung saja dari Bu siapa dulu nih yang mau paling awal? Bu Neti dulu. Ya, baik. Oh ya, sebelumnya kita sampaikan ya ayah bunda sekalian, seharusnya menurut rencana kan kita ada 4 orang pembicara ya, ada Bu Via, Bu Neti, Bu Hesti, dan Bu Yanti. Beliau berempat ini adalah guru-guru kelas B ya. Ada Bu Neti di B1, Bu Hesti di B2, kemudian Bu Via di B3, dan ada Bu Yanti di B4. Namun qadarullah tadi pagi ada berita duka. Jadi kakak dari ayah Bu Via ya Bu ya. Ya, kakak dari ayah Bu Via atau Pak D-nya, uaknya Bu Via itu meninggal dunia tadi pagi. Jadi beliau masih menenangkan diri saat ini. Sepertinya karena kondisinya juga beliau kaget gitu ya. Jadi mohon maaf Bu Via tidak bisa hadir di tengah kita. Tidak apa-apa ya Bunda ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bersama Bu Via lagi ya di forum-forum yang lain. Baik, langsung saja pada Bu Neti yang akan mengawali presentasi tentang sekolah impian, saya persilakan. Bu. Ini dulu nanti kita balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya Bunda? Kalau saya punya yel sendiri ya. Yel yang lebih ini benar. Jadi begini, saya bilang pagi, ya Bunda jawabnya pagi, pagi, pagi. Pagi ya Bunda. Pagi, pagi, pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayah Bunda, terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus semoga kita adalah pengikut-pengikutnya di akhir hayat kita bersama Rasulullah di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, pasti saya yakin ayah bunda mempunyai sekolah impian di dalam kepalanya, apa yang ayah bunda inginkan untuk anak-anaknya.
Nah, saya mau pendapatnya dulu nih. Barang 3 orang, ayah bunda, saya absen dulu deh. Yang kalau di kelompok B1 boleh tunjuk tangan. B1 ini ayah bunda ya. Berapa nih? 8 ya. 8 orang, alhamdulillah. B2 berapa Bu Esti? 8 juga, setengahnya ya. B3 lebih banyak lagi sepertinya. B4 wah, kayaknya imbang ini. B3 B4 iya, agak sama, padahal jumlahnya sama kita semua ya. Satu kelas 16 orang kali 4, 64. Oke ya bunda, mohon maaf sebelumnya, ini saya rada flu juga batuk. Kalau masalah pandemi saya di isoman ini ya, nggak boleh keluar. Tapi insya Allah semuanya sudah berlalu ya badai ya. Kita juga agak jauh jaraknya, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Oke ya bunda, tadi sebelum kita masuk ke sekolah impian, saya pengen pendapatnya ayah bunda dulu nih. Apa sih yang ada di pikiran ayah bunda tentang sekolah impian untuk putra-putrinya? Siapa yang mau? Perwakilan dari B1 boleh? Saya sudah menyediakan hadiah untuk anak-anaknya, bukan untuk ayahnya. Sekolah impian itu seperti apa sih? B1 boleh? Enggak, mamanya Akang, Afkori. Duduk saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Eva, mama dari Afkori kelas B1. Kalau saya menginginkan sekolah untuk anak itu yang bisa membuat dia bahagia. Jadi belajar itu tidak tertekan, dia bisa happy gitu. Dan juga yang terutama adab dan akhlak. Jadi contoh dari guru-guru terutama, karena itulah yang paling penting menurut saya ya. Kalau hanya pelajaran matematika, bahasa Indonesia, itu mah gampil gitu. Insya Allah ya. Bisa gitu dengan waktu yang singkat kita pelajari. Tapi kalau adab, akhlak itu kan harus berulang terus menerus dan konsisten gitu. Continue dan konsisten dicontohkan di lingkungan dia setiap hari. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekolah impian lebih kepada menekankan akhlaknya ya. Memang sekarang orang pintar itu udah terlalu banyak ya. Cuma kadang-kadang minusnya di akhlak, di perilakunya. Kenyataan memang banyak sekali di negara kita ini yang ya pasti paham semua lah. Terutama yang contoh-contohnya malah justru dari pejabatnya ya. Oke, lanjut lagi, satu lagi boleh? B2, B3, B4. Ayah dari ayah, tadi dari bundanya udah, dari ayah, silakan. Mendengar suara ayahnya ya. Ayo ayah. Nggak ada. Berarti belum ada bayangan sekolah impian ayahnya. Oh ya, boleh Mama Sano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Shanum dari kelas B2 Penyayang. Saya sangat sepakat dengan Ibunda dari Afkori tadi mengenai sekolah. Tentu saja kita tidak ingin anak kita bersekolah di sekolah yang membuat anak-anak kita stres dengan standar pencapaian yang tinggi sekali yang tidak sesuai dengan umur gitu ya, dan mental anak yang masih kelas 1, kelas 2 gitu. Kemudian mengenai adab dan akhlak itu saya sangat sepakat sekali. Mungkin saya hanya sedikit menambahkan
menurut saya sekolah yang saya inginkan itu adalah yang pertama tentang tentu saja manajemen sekolahnya. Jadi artinya sekolah itu harus sudah mapan, settle, ini anak-anak dari yang dititipkan ke kita itu mau diapain, mau dikemanakan untuk menjadi generasi penerus yang berkualitas begitu kan. Jadi kalau dari manajemen sekolah, guru-guru, kepala sekolah, staf pengajar juga belum ngerti gitu kan, mau dibawa kemana-mana anak-anak dengan kurikulum segala macam, apalagi kita orang tua yang nggak ngerti mengenai pendidikan. Kemudian yang kedua itu yang saya utamakan adalah mengenai kebersihan sekolah. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi saya kalau meninjau sekolah itu pengen lihat gedungnya seperti apa, terus kamar mandinya bagaimana, terus apakah bangunannya juga kelihatan sumpek atau gimana gitu. Jadi lingkungan sekolah juga menurut saya sangat mempengaruhi kenyamanan anak di sekolah tersebut. Kalau kita sekolahnya udah bagus tapi kalau kelihatan kumuh atau gelap atau ventilasi gitu, kamar mandi kotor, mungkin saya berpikir sekali lagi, mungkin mau mencari sekolah yang lain, begitu Bu. Mungkin itu secara teknis, tapi dengan yang disampaikan Bunda Abkori saya sangat sepakat. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakillah, namanya Sanum dan namanya Akang. Oke, sekarang kita masuk kepada sekolah impian. Memang kalau sekolah impian ini ada tiga aspek yang terlibat, yaitu kesiapan anak, kesiapan dari orang tua, dan kesiapan dari sekolah. Nah ini dia, apa yang seperti Ayah Bunda utarakan tadi. Memang sekolah yang impian itu adalah sekolah membuat orang tua dan anak bahagia, yang tersimpan di dalamnya harapan dan masa depan, di mana sekolah itu mempunyai tujuan bersama untuk perkembangan karakternya. Nah ini nih yang perlu saya sampaikan di sini, ada perwali peraturan wali kota Bogor bahwa tahun 2020 kemarin ya, pas pandemi ini keluar bahwa anak yang meneruskan sekolah SD harus minimal 1 tahun di TK. Mungkin karena efek pandemi kemarin banyak anak-anak yang orang tuanya sebagian besar tidak menyekolahkan anaknya karena online. Karena masa-masa TK itu tidak akan, yang namanya online tidak akan maksimal, makanya keluarlah peraturan ini bahwa untuk meneruskan ke SD harus TK 1 tahun. Oke, sekolah impian Ayah Bunda, kalau kita bicara tentang anaknya itu kesiapannya harus dari anaknya, baik itu usia atau perkembangannya, yang 6 aspek nanti akan disampaikan oleh Bu Yanti. Nah, yang kedua, orang tua juga harus mempunyai kekuatan. Apa saja kekuatannya itu? Yang pertama adalah harus fondasi yang kuat, agama yang kuat. Kenapa saya bilang kondisinya kuat? Karena bagaimana anak mau sholat kalau orang tuanya tidak mengajaknya sholat? Bagaimana anaknya mau sholat di masjid kalau orang tuanya tidak pernah mengajak anaknya ke masjid? Bagaimana anak mau rajin tahsin, mau rajin baca Quran kalau tidak dicontohkan dari orang tuanya? Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi yang kuat. Jadi itu Ayah Bunda, jangan pernah jangan terlalu pendiam di rumah gitu Ayah Bunda. Yang bicara yang receh aja itu sangat bermanfaat. Maksudnya menurut kita nggak penting gitu, tapi itu akan membangun membangun kedekatan kepada anak. Karena kalau ini kita tidak merespon komunikasi ke anak ini, nanti suatu saat dia akan kemana lagi dia harus bercerita kalau tidak orang terdekatnya. Mungkin nanti suatu saat dia akan dewasa, menjadi perempuan, mungkin dia akan mencari tempat ke yang lain ya. Masya Allah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka dari sekarang, karena usia anak ini itu dari 0 sampai 8 tahun, ada juga bilang 0 sampai 6 tahun, itu adalah memang dasarnya. Saya mengalami benar ya Ayah Bunda, yang namanya anak
0 sampai 8 tahun itu sangat mudah untuk diarahkan. Sangat mudah. Saya pengalaman belajar di SMA 6 bulan itu Masya Allah udah sangat sulit diarahkan. Tapi kalau anak TK itu banyak sentuhan, banyak cerita, sedang memulai ininya itu dengan serta-merta itu luluh hati mereka ya. Jadi ini aja jajak ngobrol tentang sekolahnya, kegiatannya apa hari ini, gimana perasaan kamu hari ini, senang tidak, ada nggak teman yang membuat kamu sedih. Nah itu diceritakan aja, semua tanya aja. Jadi jangan banyak diam di rumah, teruslah berbicara, karena itu akan membangkitkan kedekatan dan percaya dirinya. Nah itu. Yang ketiga itu stimulus yang kuat. Bagaimana stimulus yang kuat? Nah ini harus ayah bunda harus mengetahui apa yang dilakukan di sekolah juga dikerjakan di rumah. Jadi kita tidak mengambang gitu. Kalau kegiatan di sekolah seperti ini nih bisa dikerjakan di rumah. Jadi ayah bunda juga tahu nih bagaimana cara menstimulus anak-anak usia 0 sampai 8 tahun ini. Terus selanjutnya kasih sayang yang kuat. Kasih sayang kuat ini dengan cara jangan pernah sungkan-sungkan memberikan penghargaan kepada anak. Jadi misalnya walau cuma sekedar tos saja itu sudah membuat anak bangga, atau cuma sekedar melompat gitu, penghargaan yang membuat dia merasa senang bahagia, itu akan sangat berpengaruh daripada kita tidak memberikan respon apa-apa, atau malah kita memojokkan, apaan sih, mungkin menurut kita mungkin sepele banget, tapi untuk anak itu sangat luar biasa. Yang selanjutnya doa yang kuat. Kenapa doa yang kuat? Karena kan kita sudah memberikan sekolah yang bagus, fasilitas yang bagus, ternyata lingkungannya, teman-temannya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah situlah kekuatan doa yang kita sampaikan kepada Allah. Karena kita sudah berikhtiar mencarikan sekolah impian yang bagus, ternyata dalam perjalanannya kita menemukan lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka doalah yang akan membantu kita. Ya, segitu aja mungkin pengantar dari saya. Nah, untuk itu ayah bunda jangan mulai saat ini usia 0 sampai 8 tahun jangan disia-siakan. Ini akan sangat berpengaruh nanti dia ke SD. Jangan menganggap remeh. Boleh saat ini kita bersusah-susah mendidik anak kita, berlelah-lelah, tapi itu nanti manfaatnya akan dirasakan saat dia akan jenjang SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Saya sangat merasakan ya anak saya dari SD sampai kuliah. Itu masalah yang timbul itu bukan semakin sederhana, semakin kompleks, semakin tidak terduga gitu apa yang terjadi. Nah makanya itu yang tadi saya bilang fondasi yang kuat itu. Benar-benar kita hari ini berlelah-lelah. Jangan ada kata capek jangan pernah. Itu nanti akan sangat membantu perkembangan anak di tahun-tahun selanjutnya. Oke, demikian mungkin pengantar dari saya. Untuk informasi sekolah impiannya akan disampaikan oleh Bu Yanti. Bu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda izinkan saya untuk sedikit membahas mengenai sekolah impian. Apa sih sekolah impian itu menurut kita semua? Baik, sebelum membahas peran untuk sekolah impian, kita sama-sama kenali dulu program transisi PAUD ke SD. Program yang berisi proses untuk mendukung kesiapan belajar bagi anak usia dini yang akan memasuki jenjang SD. Proses ini dapat mempengaruhi keberhasilan anak dalam melakukan penyesuaian di jenjang pendidikan dasar. Nah, mengapa program transisi PAUD SD itu sangat penting untuk anak-anak? PAUD adalah sebagian fondasi jenjang pendidikan dasar, membutuhkan kesinambungan stimulasi sosial emosional, bahasa, motorik, dan kognitif, sampai kegiatan pembelajaran di jenjang berikutnya. Rentang anak usia dini adalah 0 sampai 8 tahun yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Niti.
Sehingga kesiapan bersekolah adalah proses yang berkesinambungan sejak PAUD hingga SD kelas awal. Nah, berpengaruh terhadap keberhasilan, kesejahteraan, keterlibatan, dan sikap positif terhadap belajar yang dibangun sejak PAUD. Nah, siapa aja sih yang bersiap untuk masuk ke sekolah impian? Tentunya peran orang tua sangat penting ya, ayah bunda dan anak, tentu juga lembaga sekolah tersebut. Bagaimana kita bisa mempersiapkan anak masuk ke sekolah impian? Apa saja yang harus disiapkan untuk masuk sekolah impian? Nah, di sini ada sikap bagi orang tua. Berkomunikasi dengan baik. Tentunya komunikasi baik itu mengajak anak untuk misalkan bercerita tentang SD itu apa, terus si anak di SD itu bagaimana, seperti itu. Dan memberikan pujian, motivasi dan ucapan cinta pada anak, memberikan dukungan dengan sikap ekspresi dan kalimat penuh bahagia. Nah, di rumah diajak bermain, bercerita, itu sangat berefek baik untuk anaknya. Kadang kalau pagi-pagi hari itu anak-anak suka cerita, "Bu guru, aku tadi dibacakan cerita loh sama ayah bunda." Tadi apa malam? Oh iya malam, sebelum tidur. Seperti itu, karena di B4 sering anak-anak bercerita di pagi hari. Nah, memberikan anak banyak kesempatan berlatih melakukan aktivitasnya sendiri. Misalkan di rumah diajak bermain, walaupun anak kadang "Mah, aku pengen nyapu, mah aku pengen ini." Biarkan mereka untuk bisa melakukan aktivitas itu. Walaupun misalkan nggak bersih atau bagaimana ya kan, ya bunda, seperti itu. Memberikan anak kesempatan untuk mengamati kondisi sekitar, kepedulian terhadap lingkungan, misalkan ada sampah ataupun sungai yang kotor atau seperti itu, ajak mereka berkeliling lingkungan. Memberikan anak kesempatan untuk belajar mengatasi konflik sederhana. Misalkan yang punya adik ataupun yang punya kakak suka berantem ya di rumah ya. Nah itu ya seperti itu ya Maya. Nah itu ajak mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, karena itu akan berefek ke depannya. Misalkan kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, bagaimana ke depannya ketika akan masuk SD, dia tidak akan bisa menyelesaikan sendiri. Misalkan selalu orang tua yang, "Bu guru ini anaknya gini, tapi dari si anak tersebut tidak bisa menyampaikan bahasanya kepada kita, maksudnya si anak tersebut tidak bisa menyampaikan rasa ataupun ketidaksukaan dia terhadap perilaku teman atau dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ajak mereka untuk mengenali konflik sederhana tersebut, walaupun hanya sebatas minta maaf kepada temannya, minta maaf kepada adiknya, seperti itu. Membuat jadwal harian dan membiasakan anak mengikuti pola aktivitas tertentu. Mungkin ayah bunda sudah tahu untuk di rumah apa saja yang akan dikerjakan oleh Ananda di rumah. Misalkan pagi-pagi bersihin kamar yuk, tuh, kamarnya sendiri bersihin, hal-hal yang sangat sepele. Nah, apa sih yang harus disiapkan untuk masuk sekolah impian? Dukungan orang tua bagi anak yang pertama adalah bahasa. Nah, sering membaca buku cerita bersama anak, sering meminta anak menceritakan kegiatannya, misalkan kegiatan tadi di sekolah atau kegiatan saat mereka bermain bersama teman sebayanya di rumah. Nah, kan di sekolah itu suka bawa buku perpustakaan ya Mah ya. Mereka meminjam buku perpustakaan di sekolah lalu dibaca di rumah bersama ayah bunda, dan biasanya mereka menceritakan kembali ke bu guru. Seperti itu. Tadi saya sudah baca buku bu sama ayah. Oh sama ayah, sama bunda? Enggak, hari ini sama ayah aja. Nah itu berefek sendiri sama anak-anak, karena kedekatan orang tua sama anak itu ketika saat tidur, ketika saat mandi, ketika saat makan. Tuh, itu keterlibatan orang tua, ayah dan bunda. Seperti itu. Nah, yang
kedua adalah kognitif. Sering mengajak anak membahas suatu kejadian, mendorong rasa ingin tahu anak, mendorong anak melakukan eksplorasi. Yang ketiga, seni, gerak, dan lagu. Sering ajak anak menghasilkan suatu karya, sering ngajak anak menyanyikan lagu anak, mengajak anak bertepuk tangan sesuai ritme lagu. Nah, itu kadang anak-anak seneng banget di sekolah itu nyanyi mah. Kadang nyanyi-nyanyian dewasa yang saya dengar itu. Dan kadang ini lagu apa sih teman-teman? Itu lagu yang ada di TikTok. Masya Allah. Nah, coba mungkin di rumah ya, saya juga kadang dilema juga ya kalau orang tua yang kerja ya. Seperti itu, kalau di rumah pengasuhnya sama pengasuh, nenek atau dan sebagainya, mungkin bisa diarahkan dengan nyanyian-nyanyian yang hanya untuk anak-anak. Nah, yang berikutnya adalah fisik dan sensomotorik. Melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak, memberikan anak kesempatan untuk bermain di lapangan atau permainan fisik lainnya, mungkin dengan berolahraga. Nah ya, kenapa kita memberikan, kalau di SD PRA, kalau kita apa ya Bu SD? Ya, PR karakter. Nah, untuk di minggu ini kita berolahraga ya. Coba berolahraga bersama ayah bunda di rumah, seperti itu. Berikutnya adalah moral agama. Nah, membiasakan anak untuk rutin beribadah, berdoa untuk diri sendiri maupun orang lain. Kadang kalau pagi-pagi itu saya di kelas, mungkin bu guru yang lain juga sama, selalu menanyakan, teman-teman tadi bangun pagi nggak? Bangun pagi, sholat subuh? Sholat bu, tapi ayah aku nggak bangun. Loh, kok nggak bangun? Dia dibangunin ayahnya. Iya, dibangunin, tapi bobok lagi karena anak-anak polos bu. Polos, betul-betul polos. Karena aku jadi nggak sholat karena ayahnya nggak sholat. Masya Allah. Tapi saya bilang, bangunin ayahnya, nanti ajak bareng sholat sama-sama ya. Nanti besok Bu Yanti tanya lagi, siapa yang pagi-pagi bangun dan sholat subuh ya teman-teman. Iya Bu, besoknya saya tanya lagi, wah semakin banyak juga. Tapi apakah itu betul atau tidak? Yang penting anak-anak tahu kalau sholat subuh di pagi hari ataupun melakukan aktivitas bersama ayah bundanya di pagi hari, seperti itu. Nah, sosial emosional, memberikan kesempatan anak untuk bermain dengan kelompok sebayanya, mendorong perilaku prososial anak. Kadang juga kita, kalau sebagian di sini pada bekerja semua ya bunda ya. Nah, kadang kan kita mengajarkan pada anak sesuatu pasti hal-hal yang baik. Tidak mungkin orang tua mengajarkan yang tidak baik pada anaknya. Tapi di luar sana, anak-anak bergaul tidak hanya dengan teman sebaya, ada yang lebih besar seperti itu. Nah, ini kadang lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Kadang ada yang berkata kasar, mungkin ada yang melihat temannya suka pukul, jadi akhirnya pukul. Nah, itu disitulah peran kita sebagai orang tua, bagaimana caranya supaya anak tetap bermain dengan teman sebayanya, seperti itu. Mungkin itu saja. Ada yang disampaikan lagi oleh rekan saya Bu Hesti. Mana Bu Hesti? Baik, jazakallah khair Bu Yanti dan Bu Neti. Mungkin kalau saya cenderung lebih akan mengajak ayah dan bunda untuk merefleksi diri. Sebelumnya, siapa yang setiap harinya, baik ayah maupun bunda, selalu membacakan cerita untuk putra-putrinya? Boleh angkat tangan yang paling tinggi. Setiap hari berarti 7 hari ya. Wah, banyak, luar biasa. Oke. Salah satunya di sekolah kita juga, sebut saja sekolah KIA, kita punya program literasi untuk anak-anak, sehingga setiap hari dari mulai Senin sampai Jumat itu anak-anak boleh meminjam buku dengan satu syarat,
bukunya sudah dibaca di rumah. Bukan dibaca oleh aku sebagai siswa karena mereka belum bisa baca. Tapi bagaimana orang tua dengan setia, ingat ya dalam tanda kutip, dengan setia mendampingi anak setiap hari, entah mau pagi, mau siang, mau malam, selalu membacakan cerita untuk buah hatinya. Karena ini poin sangat penting buat perkembangan pura-puri kita ke depan nanti. Kenapa? Kedekatan kita bersama anak itu tidak akan memakan waktu yang lama. Anggaplah dari 0 tahun usia bayi, kita paling bisa menemani anak itu sampai usia dini di usia 5 tahun atau sampai 6 tahun lah di kelompok B. Kenapa? Karena ketika mereka sudah masuk ke SD, mereka sudah punya dunianya sendiri. Kita bukan lagi sahabat, kita bukan lagi orang yang paling penting di hidupnya. Siapa yang lebih penting ketika mereka di SD? Itulah sahabat. Sehingga yuk kita berkaca diri, sama-sama merefleksi diri bahwa waktu kita itu tidak banyak. Mungkin kita disibukkan oleh pekerjaan sehari-hari. Kalau sebagai ibu rumah tangga, kalau misalnya kita bekerja, pekerjaan rumah, pekerjaan di luar kantor sana, itu akan menyibukkan diri kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Sementara anak kita ngapain? Anak kita sibuk dengan dunianya. Mereka mencari dirinya, mencari kebutuhan bermain, mencari kegiatan sendiri. Lantas kemana ibu ayahnya? Bekerja atau sibuk di rumah? Jualankah? Ngepel? Cuci piring? Itu tidak akan pernah habis. Sampai kita menutup mata pun, itu tidak akan pernah habis. Ketika kita sudah dinyatakan sudah tiada, baru kita sudah lepas semua dari kewajiban-kewajiban kita menemani putra-putri kita. Sehingga kalau kita punya banyak impian untuk menyekolahkan anak ke sekolah A, ke sekolah B, mencari-cari kemana-mana sekolah impian, lantas anak kita sudah belum punya keluarga impian? Sudah belum punya mamah impian, ayah impian? Jangan sampai ada ucapan mama sibuk. Kenapa bukunya belum dibacakan? Mamahnya sibuk. Itu ungkapan hati seorang anak. Sehingga jangan sampai ketika nanti mereka dewasa, kemudian kita butuh mereka mendampingi misalnya nih, nauzubillah ya, kita ke rumah sakit. Apa jawaban mereka? Aku sibuk mah, karena aku bekerja. Apa mau kondisi kita dibalikan seperti itu? Nauzubillahimin zalik. Jangan sampai itu terjadi. Sehingga sebelum kita melangkah jauh, punya impian besar untuk mencari kemana-mana sekolah impian, tapi kita tidak memberikan keluarga impian untuk anak-anak kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita hal-hal yang kecil. Sekolah KIA membiasakan mereka untuk meminjam buku di setiap harinya. Yuk, minimal cuma berapa menit ya untuk membacakan, itu tidak terlalu lama, tidak memakan waktu sampai setengah jam. Misalnya nih, anak aku kalau dibacakan cerita dia timbal balik, ikut bercerita. Sepanjang-panjangnya cerita anak tidak akan sampai melebihi 30 menit. Coba deh dipraktekin. Misalnya anak aku nih cerewet banget nih gitu, tapi tidak akan memakan waktu sampai lebih dari 30 menit. Sehingga ketika
ketika kita sekarang nih mama, tenaga masih kuat, kita masih disibukkan dengan rutinitas setiap hari, kita kembali lagi, yuk kita kita perbaiki lagi keluarga impian yang diharapkan oleh anak-anak itu apa. Kita bisa bekerja, kita tetap bisa mengurus keluarga, kita tetap bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, tapi tidak berarti kita meninggalkan mereka. Mereka butuh kita hanya sebentar dalam satu hari selama 24 jam. Mereka paling aktivitas pagi bangun pasti lebih dulu kita. Kemudian keambil waktu sekolah sampai pukul 11:30, sisanya di rumah, ada tidur siangnya pasti kan, tidur malamnya pun lebih awal, sehingga waktu bersama mereka sebetulnya lebih sedikit karena banyak kepotong dengan aktivitas mereka di luar rumah maupun yang terpotong tadi tidur beberapa jam di siang hari dan di malam hari. Masa dari 24 jam kita tidak ada waktu hanya untuk menceritakan buku sedikit pun. Jadi saya minta, ini PR ya, PR buat ayah bunda untuk bisa menemani Ananda satu hari 10 menit saja, mungkin paling cepat 10 menit, dan itu akan membekas sampai mereka tua nanti. Kalau kita mau review ke beberapa puluhan tahun yang lalu, pasti ada momen-momen indah kita bersama ayah, bersama bunda. Jadi jangan sampai momen-momen indah tidak kita goreskan ke anak-anak kita. Mereka betul butuh materi untuk melanjutkan hidup di masa yang akan datang, tapi itu bukan yang utama. Utama kita selalu ada, selalu hadir fisiknya di hadapan mereka. Karena apa? Anak usia dini itu butuh sentuhan, butuh pelukan, butuh kalau boleh dibilang lebay ya, bahasa yang lebay. Jadi mungkin kalau untuk anak SD dibilang hebat gitu, itu sudah biasa. Tapi untuk anak usia dini, hebat dan jempol saja itu sudah sangat membuat mereka itu percaya diri. Jadi hal-hal yang kecil yang mungkin kita luput dari dari pujian-pujian kita, yuk kita bangun sama-sama. Hadiah itu tidak mesti berupa materi, misalnya nanti kalau sholatnya full mau diberikan apa, tidak mesti begitu. Kalau anak sudah selesai sholat, kita rangkul, kita ajak berdoa bersama, itu sudah sebuah kekuatan buat mereka. Jadi jangan sampai mimpi kita jauh dulu untuk mencari sekolah impian kalau kita belum mampu untuk memberikan impian terindah untuk anak-anak kita. Sehingga tadi saya acungkan jempol untuk ayah bunda yang setiap hari bisa membacakan buku untuk anak-anaknya. Sebetulnya saya sudah siapkan satu hadiah, tapi luar biasa ayah bunda di sini lebih banyak ya yang menceritakan setiap hari, sehingga saya simpan dulu ya karena nggak cukup juga. Kemudian siapa yang setiap hari membantu atau mengajak aktivitas edukasi untuk anak-anaknya selain membaca buku cerita? Satu. Oh iya, mama. Oh gini deh, karena mama-mama kan pasti waktunya lebih banyak ya bersama anak-anaknya. Ayahnya, saya tanya ayah, siapa yang setiap hari baca buku cerita? Setiap hari oh, ada, luar biasa.
Oh, kelas B1 Pak. Wah, luar biasa. Boleh. Barakallah Ayah, mangga ini jadi bacaan baru buat Afan. Luar biasa. Tapi nggak mesti bersedih ya ayah-ayah yang misalnya bekerjanya di luar kota. Boleh juga saat video call atau saat telepon biasa bercerita untuk anaknya. Jadi menyengaja aja, bukan misalnya gini apa kabar atau kangen-kangenan, tapi boleh juga saat video call atau misalnya cuma telepon biasa, ajak anaknya mendengarkan cerita dari ayah. Anak-anak itu sangat mengidolakan orang tuanya. Saat ditanya, pasti jawabannya ayah, bunda aku hebat. Pasti saat ditanya siapa yang mereka sayangi, pasti jawaban yang pertama muncul adalah ibu dan bapaknya. Tapi makin mereka menemui teman-teman yang lebih asyik, menemui lingkungan yang baru, kemudian lingkungan yang mereka merasa nyaman, jangan sampai ayah dan bunda jadi tergeser. Karena apa? Memori ketika usia-usia dini inilah yang harus kita masukkan, memori-memori indah. Karena kalau sudah di SD biasanya kita mau peluk mereka suka geser-geser badan. Karena apa? Karena mereka sudah bukan lagi anak-anak. Jadi buat mereka dipeluk itu seperti anak kecil. Jadi waktu kita tidak banyak, hanya beberapa tahun saja. Kesananya mereka sudah malu. Bukan malu dalam artian aku malu punya ibu bapak seperti kita, bukan. Tapi mereka mau menunjukkan aku sudah besar. Mereka menunjukkan kepercayaan dirinya kalau aku sudah bisa mandiri. Jadi waktu kita tidak banyak, sehingga sebelum kita mencari sekolah-sekolah yang memang menjadi impian kita seperti yang tadi ayah bunda sebutkan, kita harus dari lingkungan rumah menjadikan keluarga impian untuk anak-anak kita. Kenapa harus seperti itu? Karena pondasi untuk nanti mereka kuat di masyarakat itu ya anak usia dini ini, pendidikan usia dini ini, sehingga mereka nanti kenapa ya kalau sekarang itu banyak kasus-kasus tawuran, bisa jadi bukan hanya lingkungan yang menjadikan mereka brutal, tapi pendidikan di bawahnya itu tidak kuat. Namanya juga pondasi, ketika pondasinya tidak kuat, maka bangunan pun akan runtuh. Begitu juga ketika anak-anak kita saat pondasinya ini goyang, ketika kita tidak menanamkan sekuat-kuatnya, maka pondasi-pondasi yang nanti akan kita bangun ke atasnya itu akan mudah runtuh. Ketika menemukan teman-teman yang lebih asik, mereka akan lebih cair untuk mengikuti teman-temannya. Tapi ketika kita kuatkan pondasinya di usia dini, insya Allah kedepannya anak-anak pun akan lebih kuat. Nah, apa ya yang harus disiapkan oleh kita? Kemampuan apa yang harus kita kuatkan untuk anak-anak masa transisi? Masa transisi ini tuh karena dari usia TK ke SD itu bobot pembelajarannya itu berbeda, sehingga kita sebut itu masa transisi. Jadi biasa anak-anak di usia TK mereka bermain-main, dan bermainnya itu adalah belajar dan proses belajar untuk mereka. Tapi ketika masuk SD, maka mereka sudah diberikan tanggung jawab yang cukup besar. Ditambah kurikulum yang saat ini kan lumayan padat ya, sehingga itu akan mempengaruhi buat mereka. Nah, masa-masa
transisi inilah kita dukung anak-anak untuk bisa berdiri sendiri, untuk tidak lagi cengeng gitu. Makanya kenapa masuk SD itu baiknya, amannya itu di usia 6 tahun ke atas. Karena apa? Karena sosial emosional mereka sudah lebih matang. Kenapa sih kok Bu Guru tega banget ya nyuruh anak aku mengulang misalnya begitu? Padahal kan saya punya banyak mimpi untuk bisa menyekolahkan anak di usia muda misalnya, biar jadi sarjananya itu lebih muda. Kita bisa saja misalnya menyekolahkan anak sesuai dengan program kita, tapi anak-anak pun punya batasan kemampuan. Anak-anak pun punya hak untuk bermain. Anak-anak punya banyak hal yang harus kita penuhi, sehingga tidak serta-merta kita mengikuti keinginan kita. Makanya ayah bunda yang anaknya usia muda, yuk sedikit bersabar saja. Kalau misalnya Bu Guru meminta mengulang, bukan kita tega, tapi justru untuk kebaikan perkembangan anak di masa yang akan datang. Karena apa? Karena ketika anak tadi yang saya sebutkan, saat pondasinya kuat, maka ke depannya tidak akan mudah goyah. Misalnya nih, kenapa ya anak saya kok masih mudah menangis? Karena memang usianya usia rentan. Ketika kesenggol teman menangis, usia 4 tahun, 5 tahun masih begitu. Kemudian kalau ketinggalan temannya menangis, karena memang masanya. Tapi ketika anak sudah matang masuk usia SD, mereka juga akan cuek dengan sendirinya. Aku mau ditinggalin teman, ya sudah sih, biarin aja. Aku mau diapain juga mereka bisa membentengi dirinya, bisa menguatkan hatinya gitu. Jadi anak-anak kita diharapkan kalau misalnya ayah bunda memang mau memasukkan anaknya masih kurang, sebetulnya kan aturannya boleh ya sampai 6 tahun ya Bu Neti ya. Tapi di perkembangan itulah kita harus tetap melihat apakah anak saya sudah cukup, dari perkembangan apa saja nih kemampuan yang harus dikuatkan. Fisik motorik itu pasti ayah bunda sudah biasa ya, sudah familiar. Bagaimana dia bisa melempar, menangkap bola, kemudian bagaimana dia bisa menggenggam benda-benda dengan berbagai macam alat, itu tuh harus dikuatkan. Misalnya kayak kalau di TK nih, anak-anak kenapa kegiatannya cuma sederhana meremas, kemudian cuma suruh ngelemparin bola dari hasil remasan. Itu tuh proses untuk menguatkan jari-jari mereka. Kenapa? Setiap kali proses meremas, jari-jari mereka itu akan kuat, sehingga nanti ada tahapannya sampai mereka bisa memegang krayon atau pensil dengan benar. Nah, ketika mereka sudah bisa memegang pensil dengan benar, ada perasaan percaya diri. Mereka bisa menggambar, mereka bisa menulis, mereka akan percaya diri dengan sendirinya. Karena apa? Karena jari-jarinya sudah terbiasa berlatih motorik halus. Kemudian kenapa juga mereka harus lari-lari? Cuma kegiatannya kan sederhana ya. Kadang guru cuma kirimin video merangkak saja. Padahal kan anak aku sudah pandai gitu. Tapi justru kekuatan-kekuatan otot kasarnya mereka itu harus terus dilatih. Karena apa? Karena terus bertumbuh dan berkembang. Sehingga kemampuan fisik motorik di sekolah, di pendidikan anak usia dini itu kita betul-betul kuatkan untuk nanti saat di sekolah dasar. Kemudian selain itu apa? Sosial emosional itu yang paling penting. Anak-anak bagaimana dia tidak mudah menangis ketika
diledek aja, anak-anak bisa lebih struggle ketika menghadapi banyak permasalahan dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya nih di TKA cuma permasalahannya kecil, cuma rebutan krayon, tapi buat mereka itu adalah masalah. Dan disitulah proses mereka belajar. Kemudian naik lagi di kelompok B, rebutannya apa? Rebutan sahabat, gitu. Bukan lagi cuma barang-barang kecil. Karena mereka apa? Karena mereka sudah merasa aku sudah lebih besar dan aku punya teman dekat, begitu. Kemudian di SD lebih konflik lagi. Jadi makin anak kita makin besar, maka makin banyak juga tantangan yang akan mereka hadapi, sehingga sosial emosional harus kita kuatkan. Mungkin kalau misalnya ayah bunda nih yang suka marahin anak di rumah, jangan salah kalau anak di sekolah suka cerita seperti yang tadi Bu Yanti sampaikan. Jadi kadang dapurnya mama suka sampai ke telinga kita. Cuma ya itulah sebetulnya mereka itu bukan mau membuka atau mau apa, tapi mereka butuh orang yang mau mendengarkan. Bisa jadi ketika di rumah saat mereka mau cerita, kitanya sedang masak, ya bentar dek gitu. Bisa jadi saat ayahnya lagi ngetik, lagi apa, anaknya bercerita, kita cuma iya, tapi pandangan kita tetap ke laptop atau ke handphone. Hal-hal kecil itulah yang direkam oleh mereka, oleh putra-putri kita, sehingga ketika kita memanggil anak kita Dek, jangan juga kita ikut marah, karena mereka juga melihat kita. Ketika mereka manggil kita juga tetap asik melihatnya ke handphone. Mulutnya sih betul menjawab, tapi tatapan kitanya ke handphone. Jadi ketika kita menemukan anak kita juga melakukan hal yang sama, mereka asik tidak menolehkan wajahnya, kita pun harus sama-sama bersabar. Karena apa? Mereka melihat cerminan. Ibu aku begitu kalau dipanggil, aku juga pasti. Seperti halnya ketika ditanya, siapa yang sholat hari ini? Anak-anak tuh suka jawab, aku nggak sholat soalnya aku suka nggak dibangunin. Aku dibanguninnya siang udah mau berangkat sekolah. Jadi ayah bunda boleh dan harus membangunkan anak-anak itu di usia dini sesuai dengan waktunya. Kalau kita sebagai muslim, kita subuh, maka anak kita pun ajak. Kalaupun mereka agak kelewat, itu kan berproses gitu. Itu berproses. Yang penting mereka tahu, oh di waktu ini aku harus bangun. Walaupun hari itu ya tidak bangun, besokan pun begitu, dan terus-terusan seperti itu. Insya Allah itu akan menjadi karakter yang akan jadi kuat sampai mereka besar. Sehingga emosi mereka ketika menemukan orang-orang yang seharusnya bagaimana dia bersikap, mereka sudah mampu untuk mengelola emosi sendiri. Ketika misalnya ngelihat orang lain malas sholat, tapi dia ya sudah sholat saja karena itu kebutuhan aku, karena di rumah aku dibiasakan untuk sholat. Teman-temannya mau main, ya ditinggalkan saja. Nanti setelah sholat mereka akan gabung lagi, gitu. Kemudian bahasa. Makanya kenapa di usia dini kita menanamkan anak-anak untuk diajak bercerita, karena kan kalau di usia SD itu akan banyak menganalisa sebuah bacaan, kemudian menganalisa soal, sehingga literasi atau perkembangan bahasa itu dari sejak dini kita latih. Anak-anak misalnya nih, mama kan suka nemuin buku itu sangat padat tulisan, sementara anak baru juga 2 halaman
udah resah ya, udah nggak tahan, kita boleh improv, cerita apa aja sesuai gambar, yang penting pesannya sampai gitu. Dan pembiasaan itulah yang selalu harus kita tanamkan. Mungkin kalau 1 tahun pertama tidak akan membekas, 2 tahun pertama, tapi continue itulah yang akan menjadi sebuah karakter untuk anak-anak kita. Makanya kenapa nih kok ada PR segala anak TK, padahal itu kan hal-hal yang sederhana ya. Kenapa kita minta anak-anak suruh kayak menyiram bunga, dan proses menyiram bunganya tidak hanya ayo nak siram bunga gitu, bukan itu yang kami harapkan. Tapi bagaimana interaksi ayah dan bunda ketika mengajak anak untuk menyiram bunga, bahwa tanaman adalah ciptaan Allah, bukan hanya kita yang hidup membutuhkan kasih sayang, tanaman juga butuh minum, butuh makan, sehingga Allah akan tambah sayang sama kita. Kemudian ngapain juga suruh anak-anak olahraga cukup difoto gitu? Tidak serta-merta seperti itu. Tapi bagaimana kedekatan kita bersama anak-anak, yuk olahraga bareng gitu. Yang mungkin Senin sampai Jumat nggak punya waktu, bolehlah Sabtu saja atau hari Ahadnya saja untuk mengajak anak-anak berolahraga. Kan olahraga itu banyak ya, banyak macamnya. Apalagi zaman sekarang, tinggal buka YouTube, kita senam bareng deh, ayo deh gitu. Itu cukup membahagiakan buat anak. Padahal mungkin saja buat kita ya cuma senam kayak gitu, tapi buat anak-anak hal itulah yang membuat mereka bahagia didampingi oleh ayah dan bundanya. Jadi mohon kerjasamanya untuk ayah dan bunda ketika kita berikan sedikit pekerjaan yang mungkin menyita waktu kerjanya di rumah, tapi sebetulnya itu bukan kita menyita waktu ayah bunda, tapi justru mengingatkan bahwa anak-anak itu butuh pendampingan kita gitu. Jadi jangan ketika kita punya tugas nih anak-anak, nih kerjaan sekolah banget nih gitu. Bukan, tapi justru kita memberikan ruang kepada ayah bunda untuk bisa sama-sama berjalan bersama anak-anak untuk apa? Untuk mereka kelak nanti. Kita sedang membangun pondasi-pondasi untuk putra-putri kita di masa yang akan datang. Jadi serepot apapun, saya harapkan ayah dan bunda bisa saling bersinergi ya. Karena ternyata nggak berasa ya. Karena anak-anak itu memorinya itu lebih kuat ketika mereka di usia dini. Makanya kenapa di usia 0 sampai 8 tahun itu 0 sampai 5 tahun itu disebut masa keemasan. Namanya emas itu kan glowing ya, yang paling berharga di antara kayak perak dan semacamnya. Begitu juga usia anak-anak. Usia keemasan mereka jangan sampai terlewat begitu saja hanya gara-gara kita egois dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, boleh lanjut Bu Yanti punten. Nah, di sekolah impian itu pasti sekolahnya punya banyak peran. Perannya itu kalau salah satu contoh ya, sekolah TK itu kita biasa bekerja sama dengan SD. Bagaimana kita mengenalkan di SD itu seperti apa sih? Kegiatannya seperti apa? Nah, anak-anak dilibatkan nih, misalnya kelompoknya B1 digabung dengan kelompok 1 takwa. Kemudian mereka berkegiatan nih bersama-sama, hanya
hanya sederhana, melipat bentuk ikan saja, misalnya kayak gitu. Jadi ada korelasinya. Nah, kemudian kegiatan yang lain apa? Mereka diajak melihat gedung dan suasana sekolah, sehingga mereka punya gambaran bahwa kalau kelak nanti aku sudah besar nih, sudah tidak lagi di TK, oh sekolahnya aku tuh begini ya, oh sekolahnya tuh banyak papan tulis ya sama kursi, jadi satu orang tuh harus duduk di kursi. Kan kalau di TK kita masih bergantian ya. Oh, jadi kita punya tanggung jawab untuk merawat barang milik sendiri. Nanti di sana kita bekerja sama dengan lembaga SD untuk bisa memberikan kegiatan-kegiatan sederhana. Kemudian mengenalkan sekolah seperti apa, sehingga mereka punya cita-cita yang besar. Aku sudah besar, aku harus mau berlatih. Ketika anak dilatih untuk yuk kita baca Sohibul Tilawah, jadi mereka punya motivasi dari dirinya. Nah, itu kita ada di program, salah satu program di KIA. Jadi tidak serta-merta nih kita beda gedung lantas kita ya sudah masing-masing, tapi kita saling berkaitan sehingga anak-anak merasakan bahwa aku nanti sudah besar, aku pun akan seperti kakak-kakak di SD kayak gitu. Kemudian nah, salah satu kegiatan sosialisasi pun itu juga sama. Jadi seperti halnya kegiatan kayak gini, ada sosialisasi bagaimana sih kalau di SD pembelajarannya. Yang pasti kalau mama-mama yang putra-putrinya sudah di SD sudah punya gambaran lebih ya, karena pengalaman justru itu yang membuat kita belajar. Kemudian bagaimana sih tips mencari sekolah? Mungkin ini untuk mama-mama yang baru ya, bagaimana cara mencari sekolah yang pastinya sesuai dengan tujuan kita. Kalau misalnya tujuan kita toh akademis ya, kita tidak cocok memasukkan anak ke sekolah dasar Islam terpadu. Tapi kalau kita ingin menjadikan putra-putri kita putra-putri yang cinta Al-Quran, yuk kita sama-sama cari sekolah di mana tempat itu sama-sama membesarkan dan membiasakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pastinya kurikulumnya kita juga harus tahu seperti apa sih sekolah itu. Karena kalau misalnya kita mengikuti kurikulum yang ada, toh pasti porsi pendidikan agama Islam itu sangat sedikit, sehingga kehidupan kita kan tidak lepas dari ibadah. Ibadah itu banyak, sehingga saat kita menjadi seorang muslim, alangkah lebih baik sekolah-sekolah yang memang yang menitik beratkan kepada kebiasaan orang-orang Islam. Kenapa demikian? Karena sayang, kalau kata Bu Neti tadi, orang pintar itu banyak sekali, tapi orang yang berakhlak itu yang harus kita pertahankan. Kalau orang berakhlak, insya Allah dia pintar, tapi orang pintar belum tentu dia berakhlak. Kemudian pastinya menyesuaikan sama budget kita ya. Budget kita di sekolah mana, itulah yang kita tuju. Kemudian, nah, ajak juga anak-anak kenal sama sekolah yang akan dituju, sehingga mereka tidak kaget gitu. Kenapa aku sekarang sekolah di sini gitu? Aku nggak suka. Makanya kenapa anak-anak kadang di awal-awal suka gini, aku sukanya di TK. Gitu. Mungkin bisa jadi pengenalan ke sekolah baru itu kurang. Salah satunya ketika kemarin ya Bu Neti ya, kita pandemi, jadi anak-anak banyaknya di rumah, maka kita kurang sosialisasi juga terhadap sekolah baru yang akan mereka lalui nanti.
Kemudian pertimbangan jarak. Kenapa? Karena fisik anak-anak itu berbeda dengan kita. Apalagi saat ada UAS gitu ya, ujian akhir sekolah. Mereka kan harus persiapan mental, persiapan fisik. Kalau misalnya di jalan sudah menemukan hal yang tidak nyaman, nanti akan mengganggu pikiran mereka gitu. Jadi usahakan kita sebagai orang tua juga memberikan banyak pertimbangan, kemudian banyak penguatan, dan yang pasti pembiasaan di rumah itu yang harus menjadi teman setiap hari untuk ayah dan bunda. Jadi kemampuan-kemampuan Ananda itu akan sangat optimal jika ayah dan bunda juga sama-sama membantu di rumah gitu. Karena yuk kita sama-sama deh jadi orang tua impian. Jangan sampai kita punya sekolah impian tapi anak-anak tidak menemukan ayah dan bunda impian. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan lebar. Terima kasih Bu Esti dan Bu Yanti untuk paparannya sekolah impian. Kita mungkin pasti banyak pertanyaan dari ayah bunda yang mau ditanyakan. Kita buka 5 pertanyaan saja. Apa namanya kena ya? Nggak apa-apa sih Bu kalau kalian Bu Neti. Ya, terima kasih Bu Yanti, Bu Neti juga Bu Hesti, luar biasa tadi paparannya ya Mas ayah bunda sekalian. Tadi beberapa yang sudah berhasil saya catat. Tapi nanti saya berharap ayah dan bunda juga mengingat-ingat materi tadi ya, karena nanti insya Allah akan ada pertanyaan dari ibu-ibu guru kita di depan. Dan insya Allah ada door prize ya, ibu guru ya. Door prize-nya menarik nih untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Namun sedikit merangkum tadi paparan dari Bu Neti, Bu Yanti juga Bu Esti bahwa sekolah impian itu tidak hanya sekadar kita memilih sekolah yang bangunannya bagus gitu ya, kemudian anak-anak guru-gurunya juga bagus gitu ya, kemudian juga anak-anak banyak kegiatan, tapi juga bagaimana sekolah itu berorientasi pada penanaman karakter pada anak-anak kita begitu ya. Dan kemudian yang tadi saya agak tertampol nih sama paparan dari Bu Hesti tadi ya, bahwa sebenarnya ketika kita memilih sekolah impian itu diawalinya dari rumah kita gitu ya. Jangan sampai kita sudah mimpi sekolah impiannya sebagus itu gitu ya, tapi ternyata di rumah kita tidak membekali anak-anak dengan pendampingan yang cukup untuk menuju ke tahap berikutnya dari level TK ini. Gitu kurang lebih ya ayah dan bunda. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Silakan. Berapa pertanyaan Ibu? Bu Guru? 5? Siap. 1 dari Bunda Zaki. 5 cukup Bu? Mau 10? Nanti sampai siang ini nanti kita. Dari Mama Zaki 1, ada lagi? Mama yang di belakang? Ya 2. Ada lagi? Dibuka 3 dulu mungkin ya. Silakan sesi pertama. Silakan. 3 orang penanya pertama juga nanti akan mendapatkan door prize ya, ayah bunda. Ayo 1 lagi silakan yang mau dapat door prize. Tidak ada? Baik, 2 dulu deh. Silakan Mama Zaki. Langsung. Oh ya mau pakai ini? Enggak usah. Apa belum saja? Kedengeran insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Zaki dari kelas 2. Saya mau menanyakan tentang implementasi konsep tadi. Jadi sebatas apa yang teman-teman itu sekarang itu di tahap TKB sampai apakah menyelesaikan atau sampai apakah kebutuhan dari orang dewasa itu harus selalu ada atau enggak? Karena saya kan melihat sendiri dari Zaki ketika di sekolah dan di rumah itu kan agak berbeda. Ketika di rumah kan dia di sekolah gajinya dan karena itu teman-teman yang perempuan makanya kenapa supaya anak perempuan, karena dia suka ngajakin aku ngobrol, kamu sukanya ngobrol
Iya. Biasanya nih tadi tuh misal kayak kasus anak usia TK itu harusnya kalau berkonflik diselesaikan sendiri atau ada campur tangan orang lain. Nah, kita membiasakan anak-anak dan mengenalkan, karena kalau lihat raport gitu ya, ada pencapaian. Jadi tingkat perkembangan anak itu sebetulnya banyak Kalau kita nih guru biasanya nyontek ada buku panduannya. Salah satunya itu bisa memecahkan masalah sendiri. Jadi memang kita melatih anak-anak itu untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Misalkan lagi rebutan apa, atau misalnya lagi pokoknya punya konflik apa, kita biasanya silahkan selesaikan masalahnya. Nanti anak-anak dengan sendirinya kalau misalnya adu argumen, biarkan mereka adu argumen. Kita hanya menarik diri untuk memperhatikan. Kemudian nanti pun mereka akan akhirnya bersalaman, saling meminta maaf gitu. Kalaupun nanti berakhir, pernah juga ya menemukan kasus tidak berujung nih permasalahannya diselesaikan sendiri, kita ikut turun tangan. Kenapa? Kita ajak ngobrol dan mereka akhirnya berargumen masing-masing, baru kita turun tangan. Anak-anak itu sudah paham, mereka itu sudah mampu untuk menyelesaikan masalahnya, dan mereka pun sedang belajar untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak masalah ketika anak usia TK mereka menyelesaikan masalah. Mereka sudah paham kata maaf, mereka sudah paham memaafkan. Mereka sudah paham sebetulnya mana yang baik, perbuatan baik, mana yang buruk. Nanti pun ketika kondisinya sudah tenang, mereka akan mengakui kesalahan masing-masing. Jadi kita sebagai orang tua tetap harus jadi penengah ketika masalahnya tidak ketemu titik masalahnya dan makin meruncing, ya kita tetap turun tangan, nggak boleh sampai berlarut-larut seperti itu. Kemudian kita mengenal berbagai macam karakter orang. Salah satunya ada tipe yang flegmatis, mungkin Mama pernah dengar. Kemudian ada yang koleris, ada sanguin. Nah, kalau orang yang biasanya mencari aman, sebetulnya bukan mencari aman nggak mau diapa-apain orang, tapi tidak suka dengan konflik gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang tidak suka berkonflik. Misalnya nih, ribut antar teman, dia lebih baik mengalah atau menghindar karena memang pembawaannya seperti itu. Bukan berarti dia pecundang, tapi karena pembawaannya seperti itu, saya tidak suka berkonflik, maka saya lebih baik menghindar dan sudah cukup memaafkan, selesai masalah. Tapi ada juga orang yang tipenya koleris, sukanya justru yang keras-keras. Dalam artian ketika orang nyentil saja sedikit, tapi dia sudah cari ribut nih gitu. Karena apa? Karena memang tidak suka diganggu dirinya, maka akan mempertahankan diri dengan memasang badannya. Yuk, mau apa gitu? Selesaikan ya selesaikan sama-sama. Ada yang tipenya kayak gitu, sehingga ketika kita menemukan tipe-tipe anak yang memang lebih suka menghindar dari konflik, ya biarkan saja memang tipenya saya lebih suka kenyamanan ketimbang hal-hal yang bikin saya sakit, misal atau keributan. Kan memang ada juga tipe anak yang nggak suka ribut ya. Jadi cuma jangan kita jangan menghindari dari masalah itu. Misalnya nih, nggak suka pagi-pagi karena A, B, C gitu. Tapi kita tetap kasih pengertian. Karena kalau anak-anak itu dikasih pengertian oleh kita, besokannya misalnya datang pagi dan menemukan hal yang sama, pasti marahnya sama kita. Tuh kan mama sih
nggak ngerti, aku kan jadinya di ini lagi gitu misalnya. Nggak apa-apa, kita terus kasih pengertian bahwa insya Allah teman yang lain pun banyak yang sayang sama kita gitu. Mungkin saat itu temannya ingin bermain tapi dengan cara menjahili dan sebagainya. Kan anak-anak kadang tuh bukan dalam artian menyakiti tapi iseng pengen main tapi dengan caranya diri sendiri gitu, dengan cara dia. Jadi ketika kita terus menerjunkan anak menghadapi berbagai konflik, dia juga nanti akan kebal. Gimana caranya? Oh iya, aku baiknya ya udah sih jauh-jauh aja dari teman yang itu. Dia bisa menyisir sendiri masalah-masalah sehingga dia nanti akan dekatnya dengan si B atau dengan si C gitu. Sesuai dengan kenyamanan dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang Mama Zaki yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tambahan dari Bu Neti atau Bu Yanti, mangga. Tadi pertanyaan dari Mama Syahidah ya tentang Syahidah. Mungkin memang kalau Syahidah itu dewasa. Kalau kata saya dewasa sebelum umur ini Mama. Kadang di rumah memang Syahidah itu bersikap dewasa banget seperti yang Mama bicarakan seperti itu. Tapi kalau di kelas dia seperti mencari kasih sayang orang tua. Jadi kepada guru ataupun kepada teman seperti itu. Di rumah dia dewasa mungkin tidak mau merepotkan orang tuanya kali ya. Dia bisa mengendal apapun yang ada di rumah. Tapi kalau di kelas, Syahidah itu dulu memang pernah kalau di kelas A4 ya, gitu. Sepengamatan saya seperti itu. Jadi seringkali dia cerita tentang ayah bundanya seperti itu, karena ayahnya jauh mungkin juga ya. Jadi komunikasinya agak berkurang seperti itu. Jadi dia lebih mendewasakan diri di rumah dan bisa menjaga di rumah gitu ya, mungkin ada adik gitu ya seperti itu. Jadi lebih ke tidak ingin merepotkan orang tua sepertinya gitu ya. Jadi ya itu mungkin diajak lebih berkomunikasi lagi Syahidahnya, komunikasi lagi Syahidah, maksudnya bermain dengan mama sendiri ataupun dengan ayah. Mungkin video call juga seperti yang Bu Hesi tadi bilang, video call bisa bercerita ayahnya mungkin sesekali seperti itu Maya, walaupun ayahnya jauh gitu kan seperti itu. Jadi ada keterikatan batin antara Syahidah sama orang tuanya gitu. Itu saja sih mungkin Mama lebih tahu anaknya 24 jam di rumah daripada saya ataupun guru-guru yang lain yang ada di sekolah. Sejauh pengamatan saya seperti itu. Terima kasih Ma. Mungkin ada lagi yang bisa disambung Bu Hesti? Ada pertanyaan lagi dari ayah bunda? Cukup? Mangga Ma. Apakah ada suatu sesi khusus biasanya di sekolah, misalkan mendatangkan mungkin psikolog atau apa gitu ya, untuk sekedar mungkin kan kalau psikolog kan ada punya analisis khusus ya, ada kelompok khusus gitu, sekedar mungkin pertanyaan sederhana ke anak, yang anak menjawab apa itu akan menjadi penilaian bahwa oh si anak itu sebenarnya tipenya yang mungkin apakah tematis koreksi gitu ya, sehingga kan kedepannya itu kan sebenarnya tipe-tipe itu akan bisa berubah kecenderungannya tergantung bagaimana dia deal masalah atau cara nanti juga kan ada proses belajar gitu, karena mungkin kalau manis sampai manis banget juga nggak bagus gitu kan, terlalu udah mulai banget gitu, sedangkan karena tapi kalau manis banget juga bawaannya berantem mulu nanti gitu kan. Itu juga dengan kawan polis gitu kan menghadapi masalah dengan berurai air mata gitu. Nah, apakah di sekolah TK ini ada suatu momen gitu mendatang
akademis ya, lebih ke arah mengerjakan ini dengan baik, jadi tapi lebih ke arah sosial dengan interaksi masing-masing anak yang lain, di mana dia menyelesaikan masalah. Dia seperti Alia itu kan dia ada sedikit hubungan dengan nasi gitu ya, mungkin hal-hal seperti itu kan yang kita gimana ya caranya cari solusinya bareng-bareng. Nah itu kan apakah ada gitu dari sekolah itu ada sesi khusus seperti itu, terus kita sama-sama mencoba, oh anak-anak ternyata kalau sekolah tuh seperti ini, karena baiknya kita yang di rumah pasti kan bekerja sama nih, biar dia bisa balik lagi ke depannya, tapi di rumah harus membiasainnya tuh kalau bisa seperti ini mungkin ada, apakah ada di situ? Oke, coba saya jawab ya. Kita setiap pekan, itu sekali sepekan guru akan mengadakan evaluasi. Jadi setiap kelas itu kita untuk anak-anak tertentu, yang misalnya yang berkonflik atau yang tidak mau makan nasi, atau yang masalahnya emosionalnya yang setiap hari nangis belum tertuntas, nah itu kita tiap pekan itu mengadakan evaluasi. Nah kita observasi anaknya, observasi selama sepekan ini kita kasih treatment. Kalau misalnya nanti berlanjut sampai berminggu-minggu, nah baru kita undang psikolog bagaimana cara mengatasinya. Nah ini untuk alhamdulillahnya selama ini tidak ada kasus yang separah itu ya, akan baik-baik saja. Biasanya kita yang terlebih dahulu melakukan treatment apa yang harus dilakukan. Nah kita lihat nih perkembangannya 2 pekan ini. Kalau misalnya tidak ada, kita libatkan orang tua. Kita treatmentnya seperti ini. Nah, mari kita bekerja sama bersama-sama untuk mengurai masalah anak-anak ini. Seperti anak yang tidak suka nasi, itu dari kita, biasanya kita cuma menyimpan sebutir nasi aja di piringnya. Dia lihat dulu itu apa, nanti lihat temennya, oh dimakan ya nasinya. Nah, dia coba dulu 1. Besoknya dicoba lagi, apakah dia mau juga, masih begitu kita coba sampai tetap kita kasih penguatan kepada anak-anak bahwa ini adalah rezeki dari Allah yang harus kita syukuri. Banyak yang di luar anak-anak sana, anak yang di luar sana tidak seperti teman-teman yang sehari bisa makan berkali-kali. Nah itu kita tekankan kepada anak-anak. Tapi kalau nanti ternyata ada kasus yang berbulan-bulan tidak teratasi juga, baru kita undang psikolog. Kita ada psikolog, Bu Lela sama Bu Retno. Insya Allah kita undang. Tapi alhamdulillah sejauh ini berapa tahun terakhir belum ada kasus yang sangat berat ya. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada ya. Ya mungkin tadi ya Mas sudah disampaikan. Kiranya ayah bunda membutuhkan psikolog untuk konsultasi khusus, bisa langsung hubungi sekolah. Jadi kita memang ada Bu Retno sama Bu Lila ya, Bu Lila itu nanti. Biasanya sih Bu Retno ya, kalau dari awal kita memang mengundang beliau. Dan kalau misalnya mau konsultasi khusus, memang kasusnya Alia itu yang jadi evaluasian untuk bisa nafsu makannya baik seperti halnya anak-anak di usianya. Jadi memang di kelas juga jadi PR, kemudian kita PR bersama. Kalau kiranya memang itu butuh untuk konsultasi, mangga bisa disampaikan ke Bu Ros bagaimana baiknya. Nanti kita akan undang. Boleh personal kok ayah bunda, cuma memang disampaikan dulu ya ke ibu kepala sekolah. Kalau kiranya memang ada hal-hal yang sangat kayaknya nih sudah nggak ketemu nih titik permasalahannya, solusinya juga kayaknya tidak mempan ya dengan berbagai cara, maka dikomunikasikan dulu sama Bu Guru, kemudian nanti kita sampaikan ke Bu Ros kalau misalnya memang kiranya perlu. Itu saja. Ya betul, bukan? Ya betul. Misalnya mau konsultasi bagaimana kemampuan anak nih, kemudian siap nggak ya masuk sekolah, boleh mah. Nggak ada ya satu sesi sekali setahun. Oh gitu, sesi khusus. Oh gitu.
jadi tahu gitu. Oh ternyata anak saya itu kuatnya di ini apa lemahnya di sini secara psikolog gitu. Jadi mungkin report psikologis yang anak gitu apakah ada yang pertama untuk review, jadi bukan hanya karena masalah khusus yang betul. gitu. Ada review masing-masing anak, tapi memang dari hasil dari pakar. Iya. Apakah ada gitu? Kalau dari itu memang kita belum ada ya. Kalau selama perjalanan sekolah, kalau di awal memang sudah ada observasi. Di awal masuk sekolah itu sudah ada catatan dari psikolog. Memang kita tidak pernah sampaikan ya Bu ya ke orang tua, itu jadi panduan kita saja. Jadi ketika anak-anak masuk sekolah nih, waktu diobservasi kemarin ya, diobservasi sama guru, kemudian nanti akan diobservasi juga sama psikolog. Nah hasilnya itu kita rekap dan kita memang tidak sampaikan ke orang tua ya. Nah itu jadi catatan untuk kita dari awal masuk perkembangannya seperti apa. Tapi sejauh ini alhamdulillah masih aman. Ketika pun kalau menemukan anak-anak kayak, kita kecenderungannya ke anak-anak yang ABK sih mah gitu, yang berkebutuhan khusus baru kita minta orang tuanya menghadap. Tapi ketika anak-anak standar ya, anak-anak standar pada umumnya perkembangannya sesuai, kita tidak sampaikan dan tidak jadi catatan khusus. Makanya kenapa dari awal tahun sampai ke akhir itu tidak ada report juga dari psikolog, karena insya Allah tetap aman gitu. Kalaupun ada catatan, kita personal. Misalnya nih, saya panggil Mama Alia, kita ngobrol, kemudian sepertinya butuh pendampingan psikolog. Yo Mama, bagaimana ya enaknya begitu. Jadi selagi Mama nih aman-aman aja sepertinya ya, nggak ada guru yang menyampaikan hal-hal tertentu, insya Allah perkembangan Ananda dalam tahapan wajar dan sesuai perkembangan. Oke, baik, 3 pertanyaan sudah ditampung. Nanti ada yang mau bertanya berikutnya? Mama dan Ayah mungkin yang di belakang, Ayah. Ada yang ingin bertanya? Ya tadi mama-mama, sekarang ayahnya. Iya. Ya, sambil menunggu mungkin para ayah sedang merangkai kalimat Bu ya. Iya. Insya Allah nanti yang bertanya akan mendapatkan door prize. Door prize-nya berupa, sebentar ya Dek, Bunda pinjam tangannya dulu. Door prize-nya adalah, bentar. Ada 2 botol jamu dan juga 1 parfum ya. Jamunya persembahan dari Bunda Inara. Bunda Inara kelas B berapa Mas? Saya terlupa. Oh iya, B2, kelas B2 bersama dengan Mama Hilma A2. Dan ini ada Tokopedia-nya juga, mama-mama yang suka belanja di marketplace. Tokonya namanya Tukune di Bunara ya, 0877 888 30101, atau colek aja langsung nanti beliau di B2 ya Bunda Inara. Insya Allah banyak produknya ya. Kemudian kalau parfumnya ini dari hamba Allah, beliau tidak ingin disebutkan ya. Nanti langsung Mama Hasna bisa langsung menghubungi para penerima doorprize-nya ya. Ya, baik. Baik, kemudian berikutnya kita akan ada sesi pertanyaan nih dari Bu Guru, karena kami juga sudah menyiapkan door prize untuk yang berhasil menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Door prize-nya berupa mini gold ya. Mini gold loh mama-mama. Beneran ini emas ini. Mini gold dan juga susu kambing. Mili gold dan juga susu kambing. Ini juga persembahan dari Tokune di Bunara, dari Bunda Inara dan juga dari Mama Hilma. Mama Inara B2 dan Mama Hilma A2. Masya Allah, berkah ya Mam. Insya Allah. Nah ini beliau juga menyediakan banyak
kecantikan juga Mam, ada skincare, ada baby and kids needs, ada logam mulia, Masya Allah, ada snack dan healthy drink, ada edu toys juga, dan susu kambing etawa. Mangga, ini sekarang tantangan dari Bu Guru nih menjawab pertanyaan. Silakan Ibu. Siapa dulu yang mau mengambil pertanyaan? Oke nih, siap-siap ya Bunda ya. Wah, hadiahnya ada logam ini nih dari Top Kune di Bunara, dari mamahnya Inara DB2 ya. Nah, pertanyaan pertama adalah siapa yang bersiap masuk sekolah impian? Nah, seputar yang tadi Mangga. Siapa yang bisa jawab? Oh, Mangga di belakang Mama Harsha. Mangga Mama Harsha. Betul Westi, betul. Nah, ada pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. Bentuk dukungan orang tua dalam mempersiapkan anak masuk sekolah impian itu banyak sekali. Sebutkan salah satu bentuk dukungan orang tua dalam pengembangan bahasa anak. Nah, tadi sudah dijabarkan sama Bu Esti, banyak sekali ya Bu Esti ya. Coba sebutkan siapa yang kok iya bapak-bapak di belakang ada suaranya nih. Ngantuk apa gimana ya Bu Esti? Apa terlalu paham ya Ayah? Ayah terlalu paham ya apa udah jadi pakar itu sepertinya ya. Mama siapa ini? Yang bisa jawab mah? Iya. Oh, mamanya Rizky. Saya nggak kenal karena pakai masker, jadi kadang-kadang suka ragu beberapa ini siapa. Maka Mama Rizky Membacakan itu. Rizky B3 ya? Membacakan cerita. Iya, betul Rizky? Betul. Nah, itu dua dulu ya Mah ya? Ada lagi Mah? Hanya itu Tante Bu. Hanya ada dua atau ada? Oh, dua dulu. Oke, siap. Iya, siap. Udah dua. Sudah ada yang dapat door prize-nya ya, Mam ya? Mama Rizky. Oke, sudah dibagi semua, Mam? Oh, masih ada lagi? Oh, udah semua. Oke, mohon maaf ya Mama Aida dan Bunda sekalian, ternyata dompetnya sudah habis ya. Oh, Bu Esti mau bagi satu lagi, boleh Bu? Boleh silakan. Punten ya, tadi kan yang membacakan buku cerita. Terus ada 4 orang deh kalau nggak salah yang setiap harinya selalu mengajak anak-anak beraktivitas edukasi. Jadi Mangga, harusnya sih ini sebetulnya 1 ya, tapi nggak apa-apa. Berapa? 4 orang kalau nggak salah. Jadi dibagi-bagi ya. Ayah Bunda sebetulnya mengajak anak-anak itu tidak mahal. Yang mahal itu kalau kita ke mall ya. Iya betul. Ini tuh jajanan murah meriah tapi mengandung makna. Asik. Jadi ini cuma plastisin. Kalau dilihat ya cuma warna-warni biasa, kemudian bentuknya juga kubus biasa, kayaknya nggak punya makna, nggak punya arti. Tapi ketika kita mendampingi anak, kemudian kita mengajak anak-anak meremas, kemudian menggulung nih dibuat kayak ular, kemudian dibentuk apa saja. Anak-anak tuh pernah ya saya ajak membuat sayuran dari banyak warna ini dan mereka tuh bisa. Jangan sampai mereka diambil pahalanya oleh kita loh. Karena yang ditanya bukan kita sebagai gurunya, tapi ayah dan bunda yang akan ditanya. Jadi kita berebut pahala ya, jangan sampai pahalanya kita yang ngambil Pak.
Ada anak yang ketika diajak berkegiatan luar biasa, mereka jawabnya apa? Iya, aku pernah loh bikin kayak gini di rumah sama mama gitu. Tapi memang saya jarang sekali menemukan aku pernah buat ini sama papa. Sebetulnya itu bukan kerjaan ibu-ibu saja. Mendidik anak itu tanggung jawab seorang ayah. Jadi PR saya harusnya ini bapak-bapak ya yang dapat. Jadi nggak apa-apa deh, boleh mama dibantu dibagikan ke 4 orang tadi. Siapa ya yang tunjuk tangan? Mama. Ini. Mama Naya, Ayah di B1, kemudian Mama siapa? Mama Kenzo di B4. Oh, Mama Kenzo. Di belakang Mama Hilma. Oh, Yumna di B1 juga. Satu lagi tadi siapa ya? Oh, B3 Mama Barik. Iya, mangga boleh itu oleh-oleh nanti dipraktekkan di rumah. Jadi itu murah meriah tapi bikin asik buat anak-anaknya. Terima kasih banyak ya Ayah Bunda sudah sangat perhatian dan sudah sangat menyayangi putra-putrinya karena itu adalah keharusan buat kita. Baik, terima kasih Bu Hesti, Bu Neti, juga Bu Yanti. Saya mohon maaf ini Ayah dan Bunda. Aduh, sebentar. Saya mohon maaf tadi harusnya di awal saya membacakan CV para ibu guru hebat ini, tapi karena ada kendala ini tadi ya, belum saya download di sini, jadi nggak apa ya CV-nya dibacakan belakangan. Jadi Ayah Bunda hebat bisa memahami kenapa para bu guru ini hebat-hebat pemaparannya, gitu karena beliau adalah punya kompetensi di bidangnya masing-masing ya. Nah, Bu Yanti ini lahir di Bogor 8 April 78, kemudian beliau adalah lulusan dari Pendidikan Agama Islam STAIA Islamiyah Jakarta. Saat ini selain mengajar di B4, beliau juga mengelola TPQ ya Bu ya, di rumah. Insya Allah. Kemudian nanti kontaknya bisa dicari di sekolah ya, Mama ya. Nah, kemudian kalau Bu Neti, nah beliau lahirnya jauh nih Mam, di Dumai, tanggal 31 Maret 72. Beliau pernah menamatkan S1-nya di UNAN, kemudian pernah mengikuti program D1 PGTK IT di Umum Puro, dan pernah menempuh pendidikan di Akta 4 pengajar di UIK Bogor. Saat ini beliau mengajar di kelas B1, dan luar biasanya Bu Neti ini prestasinya banyak Mas kalian. Beliau pernah menjuarai guru berprestasi tingkat kecamatan Bogor Barat, pernah menjadi juara 3 MTQ guru tingkat kecamatan, dan menjadi juara 2 lomba pembelajaran TKKA Baitus Salam. Masya Allah. Ya, kemudian Bu Fia, walaupun beliau tadi berhalangan hadir ya, Bu Fia lahir di Bogor 16 November 86. Nanti mungkin mama-mama yang ingin kasih kado ke wali kelasnya, ini dicatat tanggal lahirnya ya. Bu Fia lahir di Bogor 16 November 86, kemudian beliau sudah menamatkan D1 PGTK LPGTK Tarbiyatun Nisa, dan saat ini sedang menempuh studi di PG PAUD Universitas Terbuka semester akhir. Beliau mengajar di kelas B3 TK kita. Kemudian beliau pernah tahun lalu mendapatkan the best performance teacher dari TKKA Baitus Salam. Insya Allah ya. Nah, kok Bu Yanti lagi nih. Nah, Bu Hesti lahir di Bogor 5 September 82. Wah, baru aja milad ya Bu ya, belum lama ya. Sama milad Bu Hesti ya, barokah fi umrik. Kemudian saat ini Bu Hesti juga sama seperti Bu Fia masih menempuh studi di Universitas Terbuka semester akhir. Luar biasa ya, dengan kesibukan beliau mengajar masih menyempatkan untuk menempuh pendidikan. Kemudian beliau saat ini mengajar di kelas B2 di TKKA Baitus Salam. Nah, Bu Hesti juga beberapa kali meraih penghargaan ini. Pernah menjadi juara 2 lomba menulis artikel pendidikan Hari Kartini di Kota Bogor. Pernah menjadi finalis lomba kreasi Kartilak Dulak Indonesia, dan menjadi harapan 1 lomba kreasi se-Jakarta Barat yang diselenggarakan oleh RCTI. Masya Allah.
Jangan-jangan pernah masuk TV nih Bu ya? Ya. Siap. Baik. Baik, yang terakhir. Nah, kami juga masih ada. Baik. Siap. Oh ini ya. Ya. Oh ya, baik. Kami juga memberikan yang terakhir sebelum ditutup nih mama sekalian. Kami memberikan penghargaan bagi mama-mama yang sudah berkenan hadir tepat waktu, bahkan mungkin sebelum waktunya gitu ya. Sudah hadir. Insya Allah ada door prize berupa Momo Oil dari Tukune di Bunara lagi dari Mama Inara dan juga Mama Hilma. Ini minyak ini ya skincare ya Mama ya. Ada kandungannya banyak, ada olive oil, kemudian dan sebagainya gitu. Yang berhasil menjadi yang berhasil menjadi penerima door prize Momo Oil dari Tukune di Bunara adalah Mama dari ayah dan bunda dari Ryan dan Arvan Sutrio B4. Yeay. Ada Mama Ryan? Ini Mama Ryan Mama Arvan. Oh baik, Rayandra Arvan Sutria. Oke. Ada? Masih ada atau sudah pulang? Oh masih ada Pak. Oh ya baik. Itu ya ada papanya. Selamat ya. Barakallah ya ayah bunda sudah mau duluan gitu. Baik. Baik, kiranya ayah dan bunda sekalian itu saja rangkaian acara kita pada pagi hari ini sudah selesai. Barakallah ya Mam, terima kasih sudah di tepat waktu. Baik ayah bunda sekalian, rangkaian acara kita pada pagi hari ini sudah selesai. Oh ya, mana Mam? Oh yang tadi dapat milik Go, oh belum diumumkan, mohon maaf ya. Ada Mama Harsha dari B1. Mana? Adakah? Masya Allah. Dan susu kambing ya, Mama Reski ya dari B3. Mama Reski, Masya Allah ya. Itu di depan. Ya. Susu kambing. Ada lagi Mam yang belum dibagikan? Oh ya, tadi yang dapat jamu Mama Zaki B2, Mama Syahidah B4 dan Bunda Alia B2. Nanti oh ya, dan parfum. Oh ya, yang dapat jamu Mama Zaki dan Mama Syahidah. Kemudian parfum Bunda Alia B2. Yang mana Mama Putar? Yang dapat parfum Mama Zaki dapat jamu. Dia strong ya, Mam. Ya, satu lagi Mama Syahidah B4. Ya, strong juga Mam. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak, terutama kepada Bunda Inara dan juga Mama Hilma yang sudah memberikan taburan door prize di kegiatan kita pagi hari ini. Semoga berkah ya Mam dan laris manis dagangannya. Sekali lagi mama-mama yang membutuhkan skincare bisa langsung kontak kepada beliau ya. Mama Inara di B2. Baik. Terima kasih banyak Bu Guru, Bu Hesti, Bu Neti, juga Bu Yanti. Ada statement penutup dulu nggak Bu? Silakan. Sudah cukup ya. Nanti banyak lagi ya, benar. Terima kasih banyak atas sharingnya, luar biasa ya sama ayah bunda sekalian. Semoga bisa jadi kemanfaatan dan juga bisa kita terapkan di rumah kita masing-masing. Oh ya, baik. Ada sedikit penghargaan dari kami untuk ibu guru, para ibu guru hebat kita di depan ini. Silakan akan diberikan oleh Ibu Ketua Panitia kita, Mama Jati atau Ibu Ketut Suryani. Enggak, Mama Jati. Atur nuhun ya Bu atas sharing ilmunya, Masya Allah, luar biasa. Karena nggak setiap hari ya kita bisa dengar dari ibu-ibu guru kita. Luar biasa nih Mam. Foto dulu sama Bu Guru. Oh iya, baik. Sekalian.
Mau foto dulu? Silakan, Bu ini. Oke, terima kasih Bu Yuni, terima kasih Bu Ketut, Ibu guru hebat kita, terima kasih, Masya Allah luar biasa. Baik ayah bunda sekalian, sekali lagi ini sudah menutup rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi parenting bulan Desember ya, ayah bunda. Dan Desember itu khusus para ayah ya. Jadi para ayah nanti datang sekaligus bagi rapor. Jadi datang ke sekolah parenting dulu, habis itu bagi rapor. Seperti itu ya ya. Dan syaratnya di sekolah kita yang boleh menerima rapot adalah harus para ayah. Kalau hanya bunda yang datang nanti rapotnya ditahan dulu. Jadi mohon para ayah bisa meluangkan waktunya insya Allah sekitar pertengahan Desember ya Bu ya. Pertengahan Desember hari Sabtu. Nanti akan diinformasikan kemudian. Terima kasih banyak, sekali lagi kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan dan bawakan majelis ini karena kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.